Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini anak-anak akan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita masuk pada subtema yang keempat. Sebelum itu, Ibu akan memberikan terlebih dahulu peta konsep materi kita pada hari ini. Hari ini materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora, umbi, dan tunas. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan contohnya adalah cangkok, stek, dan okulasi atau menempel. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Contohnya adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, cabai, dan tomat. Selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan melalui pertumbuhan biji. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui pertumbuhan biji. Biji akan tumbuh apabila sel telur pada bunga bertemu dengan serbuk sari. Biji akan terus tumbuh jika ditanam di media tanah. Setelah ditanam, lama-kelamaan biji akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa dan berbuah. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar bagian-bagian biji. Yang pertama, selimut biji melindungi biji. Yang kedua, embrio atau calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga adalah kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan melalui biji yaitu tumbuhan mangga, jeruk, semangka, cabai, dan tomat. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melalui pertumbuhan biji. Perkembangan vegetatif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, vegetatif alami, yang kedua, vegetatif buatan. Kita bahas duluan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan yang melalui vegetatif alami yang pertama adalah perkembangbiakan melalui tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contoh perkembangbiakan melalui tunas yaitu pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif melalui umbi. Perkembangbiakan dengan cara umbi merupakan salah satu perkembangbiakan vegetatif alami. Selain dapat digunakan sebagai media perkembangan, umbi juga dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Ada 3 jenis umbi. Yang pertama, ada umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Yang kedua, umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Dan yang ketiga adalah umbi akar. Contohnya adalah wortel dan singkong.
Selanjutnya, perkembangbiakan spora. Perkembangbiakan spora juga termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif alami. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporagium yang berkumpul di dalam sorus. Nah, sorus adalah kumpulan kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi bawah daun, berupa bintik-bintik kecoklatan. Jika sporagium ini pecah, spora keluar dan spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangan biakan tumbuhan vegetatif yang kedua yaitu perkembangan vegetatif buatan. Perkembangan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel atau okulasi. Kita bahas satu persatu. Pertama, perkembangan vegetatif buatan dengan mencangkok. Mencangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan induknya. Contoh tumbuhan yang biasa dicangkok adalah durian, rambutan, mangga, jambu, dan jeruk. Yang kedua adalah dengan cara stek, yaitu usaha untuk memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tubuh induknya. Contoh tumbuhan yang biasa di stek adalah singkong, mawar, dan tebu. Nah, yang terakhir dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini yaitu menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel yaitu menempelkan mata tunas dari tumbuhan yang sama namun memiliki sifat yang berbeda. Contoh tanaman yang biasanya diokulasi yaitu tumbuhan mangga harum manis. Nah, sekian materi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah kalian akan menjawab pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang tepat dan benar. Nomor 1, sebutkan 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Nomor 3, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Nomor yang keempat, sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembang vegetatif buatan. Nomor 5, sebutkan 5 contoh tumbuhan yang mengalami pertumbuhan generatif. Yang keenam, sebutkan 3 jenis umbi beserta contohnya. Yang ketujuh, apa itu spora? Nomor 8, sebutkan 3 contoh tumbuhan yang berkembang dengan tunas. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan buatan? Nomor terakhir atau nomor 10, sebutkan 3 contoh perkembangbiakan buatan. Nah, itu tadi soalnya. Selamat belajar, selamat bekerja. Tuhan memberkati. God bless you all.